berapa lot sih minimal yang harus kita miliki untuk dapat dividen? Terus berapa lama juga kita harus memiliki saham itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya OO. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi pengalaman aku mengenai dividen. Dan kita akan membahas berapa lama kita harus mempunyai saham kalau mau mendapatkan dividen. Berapa minimal lotnya. Terus jebakan-jebakan apa yang ada di saham kalau kita mau mendapatkan dividen. Terus bagaimana cara mengatasinya. So, jangan di skip biar kamu paham. Dan pesanku, jangan sampai kamu mengalami kesalahan yang seperti aku lakukan. Saya akan menceritakan pengalaman saya mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Namun pada akhirnya saya mengalami kerugian. Loh, kok bisa dapat dividen kok rugi jadinya? Waktu itu saya membeli saham Unilever. Waktu itu saya menemukan postingan di Instagram CNBC ya. Itu ada pengumuman bahwasanya Unilever akan membagikan dividen. Unilever bagi dividen in terms senilai 3,3 triliun. Ini dia jadwalnya. Emiten Consumer PT Unilever Indonesia Tbk ataupun UNVR akan membagikan dividen senilai 3,319 triliun atau Rp87 per lembar saham. Pasti kalian juga bertanya-tanya, berapa sih nominal pembagian dividen itu? Apakah gede? Ini dia. Nominalnya adalah Rp87 per lembar saham. Kemudian ini dia jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim Unilever Indonesia. Oke, sebelum itu ada pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Pasar reguler ini seperti kita lakukan di bursa biasanya. Kita beli dengan satuan lot, satu lot itu 100 lembar. Nah, transaksi ini dilaksanakan pada periode perdagangan ya. Dan harganya bisa berubah-ubah. Kemudian pasar negosiasi. Ini dilakukan tidak melalui pasar ya. Dan tawar-menawar harganya dilakukan secara pribadi. Biasanya juga ini dilakukan pembelian yang sangat besar. Kemudian di pasar tunai, ini sama persis dengan pasar reguler. Yang bedanya di sistem pembayarannya. Pasar reguler itu penyelesaiannya transaksi T+3. Kalau sistem pembayaran di pasar tunai T+0 dilakukan saat itu juga. Itu guys. Kam dividen ataupun kamdit itu adalah tanggal terakhir pembelian saham bagi investor. Yaitu tanggal pembelian terakhir saham bagi investor yang ingin mendapatkan dividen. Nah, pada tanggal itu kita itu bisa tercatat untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya ex-dividen, yaitu tanggal expired. Ibaratnya kita kalau membeli di tanggal ex-dividen, maka kita tidak bisa mendapatkan pembagian dividen. Ini tanggal 1 Desember 2020. Kemudian income dividen untuk pasar tunai 2 Desember, dan ex-dividen pasar tunai itu 3 Desember. Kemudian recording date ataupun tanggal pencatatan, di mana perusahaan ini melihat dan juga mendata ya siapa saja yang berhak mendapatkan dividen. Kemudian payment date ataupun pembayaran ini di tanggal 17 Desember 2020. Biasanya itu pembayarannya kurang lebih 3 minggu setelah ex-date. Itu tadi ya. Batas pembeliannya tanggal 30 November. Kemudian dividennya sebesar Rp87. Waktu itu saya membeli
PT Indo Premier Sekuritas saya beli itu di 24 November di harga 7.850 itu. Ya 7.850. Jadi sekitar 785.000. Saya membelinya satu lot. Gitu ya. Saya membelinya satu lot. Jadi ini dicatat, kita bisa mendapatkan dividen walaupun hanya memiliki satu lot saham saja. Dan berapa lama kita harus memilikinya? Ini saya memiliki, kalau dihitung dari come date-nya, H-6 hari saya memilikinya. Itu sudah bisa mendapatkan ataupun tercatat menjadi salah satu investor yang mendapatkan dividen. Itu ya. Yang penting kalian itu membeli pada saat maksimal itu di tanggal come dividen ataupun come date. Jangan sampai membeli di X date karena kita tidak akan tercatat sebagai investor yang mendapatkan dividen. Setelah itu tanggal 30-nya di tanggal come dividen mendapatkan notifikasi